ridho dengan takdir Allah, rela dengan apa yang sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan iri, jangan hasad, jangan dengki dengan apa yang diperoleh oleh orang lain. Tetangga kita dapat arisan, kita ridho, ya. Kita senang tetangga kita dapat arisan. Tetangga kita beli mobil, kita ridho, senang tetangga kita punya mobil. Tetangga kita beristri lagi misalnya juga senang. Ya kan, tidak perlu kita iri ya karena tetangga kita misalnya punya istri baru misalnya karena istrinya sebelumnya meninggal, ya kan, tidak perlu kita iri. Ya kan, kalau iri silahkan saja, paham ya? Izin sama istrinya, barangkali masih bisa menikah lagi. Tidak perlu kita iri. Itu yang bikin kita tidak bahagia. Kenapa? Kita hasad, kita iri, kita dengki dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, mengawali kajian rutin kita pada setiap Ahad pagi, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hingga pagi ini semua kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah. Kita diberikan nikmat sehat, kesempatan, nikmat iman, nikmat kesadaran. Semuanya kita gunakan dengan sangat baik untuk membuktikan bahwa kita benar-benar hambanya yang bersyukur. Pada pagi hari ini kita masih istiqomah menjalankan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Semua kita yang hadir pada pagi hari ini tentunya berharap semoga ibadah kita pada pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi salah satu bekal kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita pada pertemuan sebelumnya. Sekedar mengingatkan saja, pada pertemuan sebelumnya kita sudah memahami tentang hakikat kehidupan di dunia, yang diibaratkan oleh Allah itu seperti air yang diturunkan dari langit. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wadrib lahum, berikan perumpamaan kepada mereka, mathalal hayatid dunya, perumpamaan kehidupan dunia, kamain anzalnahu minas sama, seperti air yang telah kami turunkan dari langit. Pada hari Ahad yang lalu sudah kita jelaskan tentang kemiripan sifat air dengan sifat kehidupan dunia. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkannya kepada salah satu tujuan kita hidup, yaitu adalah untuk mendapatkan kebahagiaan. Sekali lagi pada pagi hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting yang menjadi salah satu tujuan utama setiap manusia, yaitu untuk mendapatkan kebahagiaan. Semua kita tanpa terkecuali, apakah masih muda, apakah sudah tua,
apakah dia seorang perempuan, apakah dia seorang laki-laki. Bahkan mereka yang tidak beriman sekalipun, mereka yang berstatus sebagai non-muslim sekalipun, tanyakan kepada semua mereka, mereka berkeinginan, mereka ingin mendapatkan kebahagiaan itu. Jamaah sholat subuh yang berbahagia, apalagi kita yang setiap hari berikhtiar untuk mendapatkan kebahagiaan. Pasti jawabannya kita juga ingin mendapatkan kebahagiaan. Walaupun semua kita berkeinginan untuk mendapatkan kebahagiaan, tapi tidak semua kita tahu caranya. Tidak semua kita tahu caranya. Bahkan tidak jarang di antara kita mungkin yang salah jalan untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Oleh karena itu, pada waktu yang sangat singkat ini, marilah kita bersama-sama mengaji bagaimana caranya supaya kita sampai kepada kebahagiaan itu. Apa saja yang harus kita miliki supaya kita sampai kepada kebahagiaan itu. Jamaah sholat subuh yang berbahagia, pertama kali yang harus kita benahi, yang harus kita perhatikan untuk sampai kepada kebahagiaan itu adalah kita harus bisa menata hati kita. Hati kita harus kita pastikan siap untuk bahagia. Kenapa kita harus memulainya dari hati? Rasulullah mengingatkan kepada kita dalam sebuah sabdanya, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam jasad itu ada mudghah, ada segumpal darah. Idza solhat, apabila segumpal darah itu baik, solha jasadu kullu, maka baiklah semua jasadnya. Sebaliknya, wa in fasadat, tetapi kalau segumpal darah itu fasadat, rusak, fasada jasadu kullu, maka jasadnya semuanya juga akan rusak. Jamaah sholat subuh yang berbahagia, oleh karena itu saya ulangi sekali lagi, pasti kita akan bertanya apa yang dimaksud dengan mudghah itu. Disebutkan dalam hadis ini, ala wahyal qalb, ketahuilah mudghah itu adalah al-qalb, adalah hati. Hati menurut hadis ini, kalau hatinya baik maka seluruh jasadnya juga akan baik. Matanya akan baik, kita akan menggunakan mata untuk menyaksikan, melihat sesuatu yang baik. Telinganya baik dan kita akan menggunakannya dengan cara mendengarkan hal-hal yang baik-baik. Mulutnya baik, kita akan berbicara sesuatu yang baik, tidak akan pernah menyakiti orang lain. Tangannya baik, kita akan menggunakan tangan kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Kaki kita juga baik, kita akan menggunakannya untuk melangkahkan kemana saja untuk kebaikan-kebaikan. Kalau semuanya baik, dipastikan dia pasti akan bahagia. Sebaliknya, kalau hati kita buruk, maka semua jasad kita juga akan buruk. Mata kita buruk, telinga kita buruk, mulut kita buruk, tangan kita buruk,
kaki kita buruk, kita gunakan untuk hal-hal yang buruk. Mana mungkin kita bisa hidup bahagia kalau semuanya yang kita miliki buruk dan menggunakannya untuk hal-hal yang buruk. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu langkah pertama yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan kebahagiaan itu adalah dengan cara menata hati kita. Jamaah yang berbahagia, di dunia ini ada kebaikan, ada keburukan. Seandainya kita memberikan bau terhadap kebaikan dan keburukan itu, menurut Bapak Ibu sekalian, kebaikan itu pantasnya diberi bau apa? Diberi bau apa? Diberi bau yang wangi. Sebaliknya, keburukan itu kalau diberi bau, pantasnya diberi bau apa? Bau busuk. Jamaah yang berbahagia, kebaikan itu ibarat seperti sesuatu yang wangi. Sebaliknya, sesuatu yang buruk itu ibaratnya sesuatu yang busuk. Oleh karena itu, marilah kita isi hati kita itu dengan sesuatu yang baik, dengan yang wangi. Hati kita itu kita isi, kita simpan di dalamnya itu dengan hal-hal yang baik, yang wangi. Sebaliknya, jangan pernah diisi dengan sesuatu yang tidak baik dan baunya busuk, supaya kita hidup bahagia. Saya pernah punya pengalaman. Kita langsung masuk ke realnya, karena nggak enak kalau bicara teori terus. Atau mungkin kita pernah ngalami juga di rumah. Selama saya hidup di rumah yang di kolor itu, kita bangun budaya bersih. Bahkan semua keluarga kita itu terbiasa untuk selalu membersihkannya pagi, bahkan bisa siang, bahkan sore sebelum tidur kita bersihkan, sehingga kita nyaman, senang, bahagia hidup di rumah kecil itu. Tetapi pada suatu kesempatan, kita mencium ada bau busuk. Entah, tidak tahu di mana sumbernya. Dicari. Apakah ada di kolong lemari, di kolong kasur, ranjang, nggak ketemu. Dicari di bawah meja, nggak ketemu juga. Singkat cerita, ternyata bau busuk itu berasal dari pelapon. Di kamar mandi itu kan ada lubang. Ternyata kita menemukan di situ ada belatung. Hari pertama kita bersihkan, tapi hari kedua kok tetap menyengat baunya. Terlihat lagi ada belatung di situ, bahkan masuk di bak mandi. Sampai kita buang airnya, kita bersihkan. Ternyata setelah dilihat, kita naik ke atas, lihat di lubang itu, ternyata di situ ada kucing yang mati, baru ketemu di situ. Jamaah yang berbahagia, bayangkan, kucing yang busuk itu, yang jelas-jelas jauh ada di kamar mandi di pelapon itu bikin kita tidak bahagia. Bikin kita 1 minggu itu bingung, sumber busuknya ini dari mana gitu. Bikin kita hidup tidak nyaman, tidak bahagia seperti sebelum-sebelumnya. Jamaah yang berbahagia, bayangkan
Sesuatu yang jauh dari kita saja bikin kita tidak senang, bikin kita tidak bahagia. Apalagi bau busuk itu ditaruh di dalam hati kita, seumur hidup kita pasti kita tidak bahagia. Ini sesuatu yang ada di luar kita, jauh di atas sana, bikin hati kita, ya, semua keluarga bikin tidak senang, tidak nyaman hidupnya. Apalagi kita menyimpan bau busuk itu berada di dalam hati kita, saya pastikan kita tidak akan pernah hidup bahagia. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu marilah kita isi, kita simpan, ya, hal-hal yang baik itu di dalam hati kita, supaya setiap hari kita bisa menebar kebaikan-kebaikan, menebar sesuatu yang wangi yang menjadikan kita bahagia. Apa saja itu Ustaz? Banyak, ya. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak tergantung kepada orang lain secara berlebih-lebihan. Ikhlas kepada Allah, beribadah apapun, beramal soleh apapun, ya. Jangan suka berharap dipuja-puji orang. Itu kebaikan yang bisa kita simpan dalam hati kita. Zikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah, dan tidak perlu mengingat ucapan-ucapan orang yang bikin kita tidak bahagia. Mencintai kebaikan-kebaikan, mencintai orang baik, itu juga kebaikan-kebaikan, bikin kita bahagia. Ridho dengan takdir Allah, tidak iri, tidak dengki, tidak hasad dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Itu juga kebaikan. Mudah memaafkan, tidak pendendam, itu juga kebaikan. Tawaddu, tidak sombong, itu juga kebaikan. Baik sangka kepada orang lain, tidak berburuk sangka, itu juga kebaikan. Kalau semua yang saya sebutkan ini, ya, disimpan di dalam hati kita, saya pastikan kita akan hidup bahagia. Sebaliknya, kalau kita menyimpan yang lain-lain, kebalikan dari apa yang saya sebutkan, dipastikan kita tidak akan pernah bahagia. Jamaah yang berbahagia, kita akan urai satu persatu dalam waktu yang singkat, ya. Yang pertama adalah tawakal kepada Allah. Ini juga akan menjadikan kita bahagia. Kita memang punya kewajiban untuk berikhtiar, berusaha, tetapi pada akhirnya kita harus menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Bukankah kita selalu mengungkapkan di dalam ayat yang kita baca setiap sholat, ya, Allahus Samad, Allah lah tempat kita bergantung. Itu akan menjadikan kita bahagia. Kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Jangan pernah punya ketergantungan kepada manusia, kepada orang lain, ya. Itu akan bikin kita tidak bahagia. Saya kasih contoh, ya. Saya ada teman, dia begitu bangganya dengan idolanya yang dianggapnya mampu mencukupi kehidupannya. Idolanya itu seorang tokoh, seorang DPR RI. Dengan bangganya kemana-mana dia bercerita sebagai orang kepercayaannya. Jamaah yang berbahagia, singkat cerita, apa yang terjadi? Kita paham tidak semua orang itu selalu dalam kejayaan. Ada waktunya dia tidak berjaya. Kalau sudah nanti selesai jabatannya, selesai dia. Apalagi kalau misalnya tersandung persoalan hukum, selesai dia. Jamaah yang berbahagia, singkat cerita, karena dia punya ketergantungan yang berlebihan dengan sang idolanya itu, tuannya itu, ya. Sehari-harinya selalu membutuhkannya, ya. Seolah-olah dia menggantungkan semua kebutuhannya kepadanya. Suatu saat dia tidak mendapatkan itu karena tuannya sudah disebut-sebut
menjadi salah satu bagian dari rantai korupsi itu. Bingung dia harus bagaimana. Apakah itu bahagia? Tidak menjadikannya bahagia, tidak menjadikannya dirinya tenang. Sekarang berpikir bagaimana seandainya dia sudah tidak lagi bersamanya. Jamaah yang berbahagia, sebaliknya, kalau kita hanya bergantung kepada Allah, hidup kita akan tenang. Ya. Siapapun, dengan siapapun kita bergaul, ya. Tapi semuanya akan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Bisa kita renungkan. Beliau mengatakan, saya merindukan suatu hari, kata beliau, yang hari itu aku tidak memiliki apapun. Bahkan sekedar makanan sehari-hari aku tidak punya. Kenapa? Hari itulah yang bikin aku semakin bahagia. Jamaah yang berbahagia, coba seorang ulama sekaliber Ahmad bin Hanbal mengungkapkan seperti itu. Dia justru menginginkan, merindukan sebuah keadaan, sebuah hari di mana dia tidak punya apa-apa. Kenapa? Karena itu yang menjadikannya bahagia. Kenapa itu? Karena pada waktu itulah dia akan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada orang lain. Dia baru menikmati kebahagiaan pada saat dia menyerahkan secara total kehidupannya, nasibnya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada orang lain. Jamaah yang berbahagia, ini tauladan seorang ulama kita, Ahmad bin Hanbal, tentang perlunya kita punya sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi yang punya ketergantungan kepada sesuatu yang mati, benda mati, katakanlah jimat, ya. Saya ada teman itu unik, ya. Kemana-mana selalu bawa jimat keberuntungan, keselamatan katanya, ya. Dipakai. Tapi pada suatu hari dia lupa nggak bawa, kena cegat oleh polisi, bingung dia, posang, ya kan? Kemudian dia selalu mengatakan kalau pahit tak hibe katanya, gitu kan? Coba, dia punya ketergantungan kepada jimat. Satu kali saja tidak dibawa jimat itu, dia bingung. Dihadapkan dengan satu masalah kecil, ya, ada operasi, bingung dia. Betapa tidak bahagianya dia itu. Sementara kita yang punya ketergantungan kepada Allah, ya sudah, santai saja. Karena kita sudah terbiasa menyerahkan sepenuhnya urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah bingung, walaupun setiap perempatan ada polisi, lewat saja gitu kan. Ya kalau memang kita salah, ya sudah, kita akui salah, kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Itulah kelebihan sikap tawakal itu, menjadikan kita tetap tenang dalam kondisi apapun. Jamaah yang berbahagia, ini kebaikan yang bikin kita bahagia. Kemudian yang kedua, ikhlas. Ikhlas ini akan menjadikan kita bahagia, Bapak Ibu, ya. Ibadah kita pagi ini ikhlas karena Allah, ya. Kita nanti diberi kesempatan bisa umroh, ikhlas karena Allah, haji karena Allah, bersedekah, berinfak, berzakat karena Allah Subhanahu wa taala, bukan berharap pujian-pujian dari orang lain, ya. Kita kasih contoh sekarang, ya. Bapak Ibu kalau aktif di media sosial, di FB, di IG, ya, coba lihat kecenderungan saudara-saudara kita, ya. Begitu mudahnya mereka pamer dengan apa yang dilakukan, bahkan tidak tanggung-tanggung, Bapak Ibu, melaksanakan ibadah umroh, ibadah haji, ya. Sepertinya tidak afdol kalau tidak disertai dengan selfie di depan Ka'bah, ya kan, membelakangi Ka'bah, selfie supaya bisa diupload di media sosialnya.
Setelah diupload dia berharap apa? Banyak like-nya, ya. Banyak yang ngasih jempol, banyak yang ngasih komentar. Wah, luar biasa sekali, ya. Luar biasa, bisa berdoa di depan Ka'bah, di belakang Ka'bah, karena dia membelakangi kan, iya kan? Itu yang diharapkan. Manusia zaman modern sekarang beribadah itu semuanya penuh dengan selfie-selfie itu, foto-foto, supaya bisa diupload di media sosial. Apalagi sudah dekat pemilihan umum, mereka-mereka yang ingin dipilih, ya, butuh dipuja-puji supaya supaya dipahami sebagai orang yang soleh, ya kan? Sholatnya difoto, jadi imam difoto, memberi di foto, ya kan, supaya menjadi bahan untuk promosi, ya, untuk pemilihan, supaya dipilih. Jamaah yang berbahagia, coba bayangkan Bapak Ibu, kalau dia berharap puja-puji orang lain, kemudian tidak mendapatkannya, apakah bikin Bapak Ibu bahagia? Pasti tidak bahagia Bapak Ibu. Sudah capek-capek pergi ke Makkah, sudah berselfie, sudah diedit, diupload di media sosialnya, sepi, tidak ada yang nge-like, tidak ada yang ngasih jempol, sepi, tidak ada yang ngasih komentar. Bagaimana rasanya? Pasti kecewa. Bagaimana mungkin kita bisa bahagia dengan cara-cara yang seperti ini? Jamaah yang berbahagia, sebaliknya, kalau semua amal ibadah kita itu kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hidup kita akan bahagia. Kita tidak akan berharap, ya, pujian-pujian dari orang lain. Kenapa? Karena inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya, bahkan hidup mati kita, semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang berbahagia, ini yang kedua, ikhlas bikin kita bahagia. Simpan dalam hati kita, supaya terwujud dalam perbuatan kita, bahwa kita memang bisa ikhlas, ya, dan kita bisa bahagia dengan keikhlasan itu. Kemudian yang ketiga, zikir kepada Allah, ya. Masing-masing kita pasti punya pengalaman. Kalau ada masalah, kemudian kita ingat kepada Allah, sholat di sini, berdoa di sini, nangis kepada Allah, pasti bikin hati kita senang, tenang, ya. Sebaliknya, kalau yang kita ingat itu adalah ucapan-ucapan orang, ya, apalagi ucapan-ucapan yang setiap hari kita lihat di HP itu, buka FB, baca ucapan orang, ingat ucapan orang, buka WA, ingat ucapan-ucapan orang, ya. Apalagi grupnya sampai 30-40 loh Bapak Ibu. Saya tanya sekarang, dalam sehari dia mengingat ucapan orang di dalam FB itu berapa lama? Berapa kali dia membuka HP itu? Sampai nggak jelas berkali-kali, sampai tidak ingat. Dari sangat seringnya setiap hari kita membaca ucapan-ucapan orang itu, mengingat-ingat apa yang disampaikan orang di FB-nya, di IG-nya, di WA-nya, iya kan? Itu yang diingat. Apalagi di situ berdebat, nggak jelas juntrungannya, ya kan? Bagaimana dia bisa bikin bahagia? Bagaimana dia bahagia? Bisa galau, belum selesai makannya sudah diambil lagi HP-nya, mau balas. Belum selesai zikir setelah sholat, diambil HP-nya, mau balas. Yang diingat itu adalah ucapan-ucapan orang, bukan ingat kepada Allah. Makanya disebutkan di dalam sebuah pendapat, ya, zikrullah daun. Ingat kepada Allah itu daun, obat. Wa zikrun nas, dan mengingat-ingat perkataan manusia itu dawa, itu penyakit. Kita tinggal pilih sekarang, mau ingat penyakit atau mau ingat obat. Kalau mau ingat obat, zikir kepada Allah. Kalau suka penyakit, silahkan buka terus ucapan-ucapan orang di HP kita itu. Apakah kita itu bikin bahagia? Silahkan dirasakan sendiri Bapak Ibu sekalian. Jamaah yang berbahagia,
kita dekatkan dengan pengalaman kita. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, mudah memaafkan. Jangan pernah menyimpan dendam di dalam hati kita. Itu busuk. Itu bikin kita nggak bahagia, bikin kita tidak tenang. Sudahlah, kita maafkan saja. Ya. Karena kita menyadari semua manusia pasti punya kesalahan, punya kekurangan. Ya. Supaya tidak tersiksa batin kita, pikiran kita, kita maafkan saja. Nggak ada untungnya kita menyimpan dendam di dalam hati dan pikiran kita. Bikin kita tidak tenang pikiran, tidak bahagia. Silahkan, saya yakin semua kita itu pernah mengalaminya. Kalau disimpan dendam itu, ya, kapan kita mau bahagia? Ya. Hati kita, pikiran kita selalu ya, terarah untuk membalas dendam. Coba bayangkan. Jamaah yang berbahagia, disebutkan di dalam sebuah kitab, manusia itu ada 4 macam. Silakan, dari 4 macam ini kita termasuk yang mana? Yang pertama, susah marah. Kalau sudah marah, dia mudah memaafkan. Jadi yang pertama, susah marah atau jarang marah. Ketika marah, dia mudah memaafkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, susah marahnya, ketika marah dia sulit memaafkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, gampang marah, ketika marah mudah memaafkan. Yang keempat, gampang marah, ketika marah sulit memaafkan. Kita masuk yang mana? Dari 4 itu kita termasuk yang mana? Silahkan direnungkan sendiri. Apakah kita termasuk yang susah marah, ketika marah mudah memaafkan, atau kita termasuk yang susah marah, ketika marah sulit memaafkan, atau kita termasuk yang gampang marah, ketika marah mudah memaafkan, atau kita termasuk yang gampang marah, ketika marah kita sulit untuk memaafkan. Jamaah yang berbahagia, pilihan kita itu menentukan apakah kita itu bisa bahagia atau sebaliknya ya, kita akan terus kecewa ya. Atau sebaliknya kita akan terus galau gitu ya. Silahkan, pilihan kita itu menentukan tujuan kita. Jamaah yang berbahagia, kemudian berikutnya kita singkat saja. Berikutnya adalah husnudzon. Itu kebaikan, bikin kita bahagia. Kita berlatih untuk selalu berbaik sangka dengan saudara kita. Ya. Jangan sebaliknya berburuk sangka. Jangan. Itu bikin kita tidak bahagia kalau berburuk sangka. Ya. Saya kasih contoh. Ya. Ada putra-putri kita yang sedang menjalin hubungan. Apakah itu pacaran, apakah itu tunangan, apakah sudah diikat dalam hubungan perkawinan. Dalam sebuah kesempatan, ya, ada dering HP, ya, dibuka ada WA-nya mencurigakan, WA-nya mencurigakan. Yang nerima siapa? Istrinya. Karena suaminya tidur atau suaminya ada di luar. Yang terima istrinya. Yang nelpon seorang perempuan, yang me-WA seorang perempuan. Ya kan? Nah, bagaimana sikap seorang istri ketika itu menerima WA, menerima telepon dari seorang perempuan kepada nomor HP suaminya? Kalau dia baik sangka, pasti dia akan bisa tetap menjaga hubungan dengan suaminya dengan baik. Tidak mudah curiga, tidak mudah bertengkar gara-gara masalah itu. Sebaliknya, kalau kecurigaan yang didahulukan dipastikan
ya, setiap hari akan selalu ada yang namanya perang antara Hamas dengan Israel itu. Jamaah yang berbahagia, ini real. Betapa hal-hal yang kecil itu kalau mendahulukan kecurigaan, pasti terjadi perang, Bapak Ibu. Jamaah yang berbahagia, ya. Ada contoh yang lain, ya. Jamaah kita, ya, bilang, Ustadz, saya pernah WA kepada Ustadz yang namanya ini, karena saya senang dengan ceramah-ceramahnya, senang dengan tausiahnya. Saya WA, pertama-tama dibalas, enak, cepet balasnya Ustadz. Tetapi pada sebuah kesempatan yang lain dia WA lagi, ternyata tidak segera dibalas, nunggu berjam-jam, bahkan 2 hari berikutnya baru dibalas. Silahkan tentukan sikap. Kalau dia mendahulukan kecurigaan, pasti yang muncul di pikirannya apa? Wah, Ustadz itu sombong banget. Sudah saya WA ditunggu-tunggu nggak dibalas-balas, sampai 2 hari baru dibalas. Itu kalau mendahulukan suudzonnya, ya. Tidak bahagia dia, ya. Akhirnya dia tidak mau lagi hadir kalau acara ceramahnya, tausiahnya Ustadz itu, ya kan. Cari masjid lain, ya. Ustadz yang lain coba. Saya khawatir nanti dia mengalami hal yang sama gitu ya. Ketika berhubungan dengan ustadz berikutnya, ya, kemudian dia ber-WA dan balasannya tidak sesuai harapannya, cari lagi. Bagaimana bisa bahagia, ya, dengan mendahulukan suudzon seperti itu? Kita harus baik sangka, mungkin ustadznya belum pegang HP atau nomornya berubah, ya, atau dia belum punya kuota, ya kan, dan sebagainya. Jamaah yang berbahagia. Kemudian yang terakhir, ya, kebaikan yang terakhir adalah ridho dengan takdir Allah, rela dengan apa yang sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan iri, jangan hasad, jangan dengki dengan apa yang diperoleh oleh orang lain. Tetangga kita dapat arisan, kita ridho, kita senang tetangga kita dapat arisan. Tetangga kita beli mobil, kita ridho, senang tetangga kita punya mobil. Tetangga kita beristri lagi misalnya, juga senang. Ya kan, tidak perlu kita iri, ya, karena tetangga kita misalnya punya istri baru misalnya, karena istrinya sebelumnya meninggal, ya kan, tidak perlu kita iri. Ya kan, kalau iri silahkan saja, paham, izin sama istrinya, barangkali masih bisa menikah lagi. Tidak perlu kita iri. Itu yang bikin kita tidak bahagia. Kenapa? Kita hasad, kita iri, kita dengki dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Kalau ini yang didahulukan, dipastikan hari-hari kita tidak akan bahagia, ya kan? Karena kita selalu iri dengan apa yang diperoleh oleh orang lain. Jamaah yang berbahagia, ini mungkin hal-hal yang perlu saya sampaikan, ya. Sederhana sebenarnya, ya. Tetapi, ya, mari kita bersama-sama mencoba untuk mengamalkannya, ya. Mulai menata hati kita, menyimpan hal-hal yang baik di dalam hati kita, kita wujudkan dalam amal perbuatan kita. Dan masih banyak kebaikan-kebaikan lain yang bisa kita simpan di dalam hati kita, tapi waktunya sudah habis. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat, ya. Dan semoga kita semua sehat dan bisa istiqomah, ya, sholat jamaah di sini dan mengikuti kajian-kajian yang sudah dijadwalkan oleh Takmir Masjid Darussalam ini. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.